Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmi dari Bimbingan Konseling Islam kelas 7A UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kita sama-sama belajar ya. Apabila ada salah-salah sedikit mohon dikoreksi atau mohon diluruskan. Nah, sekarang saya akan sharing tipis-tipis kepada kalian tentang konseling pasca bencana. Yang sama-sama kita tahu ya bahwa di awal tahun 2021 ini kita kembali dikejutkan dengan kabar duka dari saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Nah, kita doakan ya teman-teman, kita sama-sama doakan semoga semua ini cepat usai, semua ini cepat berlalu dan kita kembali kepada kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, salah satu bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita yakni banjir bandang di daerah Kalimantan Selatan. Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan sehingga dapat merendam daratan. Dilansir dari Detik News, banjir di Kalimantan Selatan ini terjadi hampir di 13 kabupaten dan kota. Ini adalah banjir terbesar setelah lebih dari 50 tahun tidak pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyebab banjir bandang di Kalimantan Selatan ini diduga karena curah hujan yang sangat tinggi, hampir 10 hari berturut-turut, sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta kubik air, sekarang ini air masuk sekitar 2,1 miliar kubik air. Kemudian penyebab banjir yakni kerusakan infrastruktur seperti runtuhnya jembatan. Selain itu, kemungkinan juga banjir disebabkan oleh hutan yang sangat gundul. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di Lapan, Rohis Komarudin menjelaskan antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektar, lalu hutan sekunder sebesar 116.000 hektar, sawah dan semak belukar masing-masing 140.000 hektar dan juga 47.000 hektar. Upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah banjir bandang di Kalimantan Selatan tersebut, pemerintah mengerahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan juga Kapolri untuk segera mengirimkan bantuan. Bantuan tersebut berupa perahu karet, lalu melakukan pendataan guna penyaluran dana stimulan, dan juga BNPB menyerahkan bantuan berupa dana siap pakai atau DSP senilai 3,5 miliar. Lalu dampak yang terjadi kepada korban banjir bandang di Kalimantan Selatan ini bisa berupa dampak fisik dan juga dampak psikis. Dampak fisik, mungkin korban akan mengalami kelelahan sehingga korban akan jatuh sakit, dan dampak psikis, korban akan mengalami trauma, baik itu dari trauma ringan hingga trauma berat. Lalu bagaimana seorang konselor untuk menghadapi masalah tersebut dan juga memberi treatment kepada korban? Hal yang harus dilakukan oleh konselor ataupun relawan, yang pertama itu mendata korban. Korban itu didata, misalnya dikelompokkan yang terdiri atas orang tua dan juga anak-anak. Kemudian setelah itu relawan atau konselor membentuk kelompok yang mana yang akan membantu orang tua dan yang mana yang akan membantu anak-anak. Kemudian setelah dikelompokkan seperti itu, konselor atau relawan membuat satuan layanan yang tepat. Nah, tentunya ya, korban orang tua dan juga korban yang merupakan anak-anak itu akan tentu beda dalam memberikan layanan konseling. Maka dari itu, konselor harus memberikan layanan yang tepat. Nah, tujuannya tuh apa? Tujuannya yakni kita berupaya untuk memulihkan kondisinya seperti semula gitu, seperti sedia kala, yang semangat dan juga berbahagia. Iya teman-teman, dalam hal ini anak-anak itu cenderung lebih besar terkena PTSD loh. PTSD itu adalah Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa anak-anak kurang memiliki kemampuan untuk menghadapi bahaya dibandingkan dengan orang tua. Sementara bagi orang tua, layanan konseling trauma ini
diharapkan dapat membantu mereka untuk memahami dan juga menerima kehidupannya saat ini. Setelah itu mampu melupakan kejadian yang menimpa dirinya serta dapat melanjutkan hidup yang baru dengan baik. Setelah step by step itu sudah dilakukan, langkah yang terakhir yakni memantau perkembangan korban. Jadi dipantau sejauh mana korban itu dapat berkembang dengan baik atau tidak, seperti itu. Dari kejadian ini kita dapat mengambil hikmah, ibrah atau juga pelajaran ya untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Yang pertama, kita harus lebih menjaga lingkungan kita sendiri, dimulai dari hal kecil seperti itu. Dan juga hikmahnya kita dapat tolong menolong, bahu membahu, rangkul merangkul saudara-saudara kita. Dari sana kita dapat menjalin tali silaturahmi dengan baik. Serta kita harus lapang dada terhadap apa yang Tuhan beri kepada kita. Ini adalah PR buat kita semua, bukan hanya kepada saudara-saudara kita saja yang tertimpa bencana alam, tapi untuk kita semua. Kita juga harus berpikir bahwa ini semua adalah ujian untuk kita semua dan harus kita hadapi secara bersama-sama, seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus tahu bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan gitu ya. Dan juga kita harus tahu bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya itu sendiri. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.